warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini atau pagi ini, yaitu hari yang ke-8 dari bulan Syawal, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia, yaitu kuliah subuh yang kita adakan di Masjid Khadijah yang kita cintai ini. Baik, pada kesempatan berbahagia ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan beberapa ajaran dari agama kita, yaitu dinul Islam, khususnya yang berkaitan dengan bulan Syawal, agar kemudian seluruh amal ibadah kita bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah seperti puasa setahun penuh. Tentu hal ini merupakan kabar yang luar biasa baiknya bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang baru saja melaksanakan ibadah wajib yang cukup panjang, yaitu ibadah siam Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa syahrul Ramadan itu merupakan bulan yang berlimpah pahala, berlimpah maghfirah, ya, berlimpah berbagai macam keutamaan yang tidak didapati pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ada juga di antara kaum muslimin yang kemudian mempertanyakan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hanya di satu bulan saja, yaitu bulan Ramadan, dan tidak demikian hanya pada bulan-bulan yang lain. Ya, bukankah ini namanya diskriminasi bulan-bulan, begitu ada yang mengatakan begitu. Atau juga kemudian betulkah di luar bulan Ramadan tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menarik bagi kaum muslimin untuk beribadah dengan penuh semangat dan penuh dengan harapan? Maka dengan hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu siapa yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah sebelumnya adalah puasa Ramadan, maka dia akan dihitung seperti puasa sepanjang tahun. Nah, tentu kita bisa membayangkan, ya, beberapa hal dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW seolah ingin mengatakan bahwa tidak ada yang namanya keterputusan keutamaan yang Allah siapkan atau agama ini siapkan bagi kaum muslimin untuk terus memacu dirinya dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kosong dari harapan dan semangat kita untuk terus memacu takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi disebutkan bahwa ada keutamaan yang besar, yaitu kasiyami dahar, yaitu seperti puasa setahun. Salah seorang pensyarah hadis mengatakan bahwa kenapa dihitung seperti sepanjang tahun atau setahun penuh? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan dilibatkan menjadi 10 kali lipat, ya. Kalau misalnya kita hitung secara umum puasa Ramadan adalah 30 hari, maka dia seperti mendapatkan kebaikan 300 hari, yaitu dikalikan 10. Adapun kemudian puasa 6 hari itu adalah di bulan Syawal, itu berarti dia seperti puasa 60 hari. Maka kalau dijumlah antara
30 hari di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka genaplah 360 hari atau kemudian setara dengan setahun. Nah, inilah salah satu yang disebutkan kenapa kemudian dianggap sebagai puasa sepanjang tahun atau setahun penuh. Nah, tentu yang kedua jemaah sekalian, bukan hanya itu saja, tapi juga mari kita bayangkan apa itu yang terjadi kalau kita ini puasa sepanjang waktu, yaitu setahun penuh. Apa yang terjadi? Tentu ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Hal yang sangat berat kalau kita setiap hari puasa selama 360 hari atau selama setahun penuh. Ini tentu hal yang sangat amat berat. Dan itu kemudian bisa diganti, ya, bisa kemudian disetarakannya dengan cara kita melanjutkan puasa kita yang Ramadan 30 hari itu dengan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka genaplah menjadi 360 hari. Nah, ini saya kira menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi kaum muslimin, mereka yang beriman, mereka yang sudah menjalankan Ramadan dengan siam dengan sebaik-baiknya. Tinggal kita bagaimana tidak kemudian menjadikan Syawal adalah merupakan awal dari akhir segala-galanya, ya, awal dari berakhirnya ketaatan kita. Tentu bukan demikian, tapi bagaimana dengan kita telah dikondisikan untuk taat kepada Allah di bulan Ramadan, itu bisa kita lanjutkan ketaatan kita di bulan Syawal dan juga 11 bulan yang akan datang sampai kemudian kita berjumpa dengan bulan Ramadan 1438 Hijriah insyaallah. Nah, apalagi kalau kemudian kita mau mengkaji sedikit saja mengenai berbagai macam bentuk amalan saum selain yang wajib, yaitu saum sunnah, itu begitu banyak. Maka ada juga yang kemudian menyarankan, ya, kalau misalnya kita ingin betul-betul optimal ibadah kita di bulan Syawal ini, khusus ibadah saum, maka tidak ada salahnya mencobanya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah dari tanggal 18 Juli sampai 23 Juni, ya, maksudnya berarti sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 13, berarti 5 hari lagi, yaitu mulai Senin depan ini sampai dengan Sabtu, itu kan 6 hari, ya. Ini kenapa ada yang memilih begitu? Karena ini kita juga ingin mengoptimalkan ibadah kita supaya betul-betul mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, kenapa tanggal tersebut itu Senin sampai Sabtu depan ini, itu adalah 6 hari, tepat 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kita niatkan, pertama adalah niatnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya kita mendapatkan ganjaran, yaitu seperti puasa dahar, yaitu puasa setahun penuh. Nah, kemudian yang kedua adalah kita niatkan juga pada waktu hari Senin dan Kamis, kita niatkan puasa Senin Kamis, ya. Karena apa? Karena di antara keutamaannya adalah pada hari Senin dan Kamis amalan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan Rasulullah bersabda, dan aku ingin ketika amalku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi puasa. Berarti kita kalau nanti pas Senin sampai Kamis sampai Sabtu, itu kita pas Seninnya di samping kita niatkan puasa Syawal 6 hari, maksudnya juga puasa Senin Kamis, itu tepat pada hari Seninnya, ya. Kemudian jangan lupa pula kemudian kita bisa niatkan juga untuk puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak puasa. Itu bagian dari puasa, keutamaan dari puasa. Jadi Senin kita niatkan adalah puasa Syawal, dan juga puasa Senin Kamis, dan juga puasa Daud, ya. Kemudian pada waktu hari Rabunya niatkannya juga adalah puasa Syawal, dan juga puasa Daud pada hari Rabunya. Kemudian kita juga ingat bahwa pada hari Senin sampai dengan hari Rabu itu insya Allah merupakan pertengahan bulan, yaitu Ayyamul Bid, ya, di antara hari-hari yang putih. Ini semuanya
bisa kita niatkan pas Senin itu adalah kita niatkan untuk puasa Syawal, kita niatkan puasa Senin Kamis, kita niatkan juga untuk puasa Daud, kita niatkan juga untuk puasa yaitu tengah bulan atau pertengahan bulan, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15." Ya. Nah, inilah jemaah sekalian yang bisa kita optimalkan ya. Shaum kita itu, ibadah shaum kita itu adalah yang paling optimal adalah pada hari Senin sampai dengan Sabtu besok itu, yaitu ada niat untuk puasa Syawal, ada niat untuk puasa Senin Kamis, ada niat untuk puasa Ayyamul Bid, ada niat untuk puasa Daud. Ada 4 puasa sunnah yang bisa kita rangkai dalam satu waktu kita ibadah, tapi dalam 4 niat sekaligus ya. Mungkin ada antara kita yang bertanya, apakah boleh kita merangkap satu ibadah untuk sekian banyak niat? Jawabannya adalah boleh, selama dia tidak dirangkap untuk posisi kedudukan ibadah yang berbeda. Tapi kalau sama, yaitu sama-sama puasanya, sama-sama sunnahnya, maka kita diperbolehkan untuk merangkumnya dalam satu niat sekaligus. Perbedaannya misalnya antara yang wajib dan yang sunnah, itu yang tidak boleh. Misalnya adalah puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, dirangkap niatnya, itu tidak boleh. Tapi kalau sama-sama sunnahnya, maka itu diperbolehkan. Halaman ini di beberapa ulama membahasnya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga menyatakan kebolehannya untuk merangkap beberapa niat dalam satu rangkaian satu ibadah, yaitu misalnya ibadah shaum sunnah itu sendiri. Nah, dengan demikian maka kita dapati betapa bulan Syawal tidak kalah menariknya dengan bulan Ramadan dalam segi afdhaliyah atau keutamaannya. Nah, maka bagi kita yang mungkin masih belum memulai puasa Syawal, mari kita kencangkan niat kita bulatkan tekad kita untuk pada hari pekan depan ini, Senin sampai Sabtu, kita niatkan untuk shaum sunnah dengan seoptimal-optimalnya, yaitu jangan lupa kita niatkan untuk baik itu Syawal, Daud, Senin Kamis maupun Ayyamul Bid. Ada 4 yang bisa kita niatkan sekaligus di dalam rentang waktu antara Senin sampai dengan Sabtu tanggal 12 sampai tanggal 24 Juli 2016. Semoga kita diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengoptimalkan bulan Syawal itu untuk kita shaum sunnah dengan seoptimal mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan juga akhirnya ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.